Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat walafiat. Jumpa lagi dengan Ibu Dita Kodarianti. Kita akan belajar geografi. Untuk memahami dan mengerjakan tugas dengan baik, tentunya kalian harus menyimak video ini sampai selesai. Anak-anak, pertemuan hari ini kita memasuki bab baru, yaitu interaksi spasial desa dan kota. Nah, untuk hari ini kita akan belajar struktur dan pola keruangan desa dengan fokus kepada definisi desa, ciri-ciri desa, unsur-unsur desa, dan potensi desa. Pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Ciri-ciri desa. Yang pertama, perbandingan lahan dengan jumlah penduduk. Maksud dari pernyataan ini di mana jumlah penduduk di desa dapat dikatakan masih sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di kota. Di mana pada tahun 2012 di Indonesia jumlah penduduk yang tinggal di desa mencapai 46% atau sekitar 111 juta orang. Keadaan demikian tentunya berdampak pada lahan yang masih luas. Misalnya, pada desa, lahan dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan lainnya. Yang kedua, kehidupan tergantung pada alam. Maksudnya yaitu di mana di desa mayoritas penduduknya masih bergantung pada alam, terutama untuk mencukupi kebutuhan pangan. Yang ketiga, toleransi sosialnya kuat. Yang keempat, adat istiadat dan norma agama kuat. Yang kelima, kontrol sosialnya didasarkan pada hukum informal atau hukum yang tidak diatur dalam undang-undang. Yang keenam, hubungan kekerabatan di desa ini didasarkan pada Gemeinschaft atau berupa paguyuban. Yang ketujuh, seperti yang diuraikan di pertama tadi, bahwa struktur perekonomian penduduk di desa ini bersifat agraris, atau mayoritas penduduk desa bermata pencarian sebagai petani. Yang kedelapan, di desa mempunyai kontrol sosial yang sangat ketat. Kemudian yang kesembilan, nilai kegotong royongannya masih tinggi. Hal ini mungkin bisa dilihat ketika ada masyarakat desa yang kebetulan memiliki hajat, di mana tetangga-tetangga dari orang tersebut pasti akan bergotong royong untuk membantu yang memiliki hajat itu. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat ikatan sosial yang berupa nilai-nilai adat dan kebudayaan, di mana nilai adat dan kebudayaan ini harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Unsur-unsur desa. Unsur-unsur desa ada 3, yaitu daerah, penduduk, dan tata kehidupan. Unsur yang pertama yaitu daerah. Daerah dimaksudkan di sini yaitu yang terdiri atas tanah produktif dan non-produktif serta penggunaannya. Kemudian lokasi, luas, dan batas yang merupakan lingkungan geografi setempat. Unsur yang kedua yaitu penduduk. Unsur penduduk ini maksudnya meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, persebaran, dan mata pencarian penduduk desa setempat. Unsur yang ketiga yaitu tata kehidupan. Dalam unsur yang ketiga ini, pola pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan antar warga desa yang menjadi tolok ukur unsur ini. Selanjutnya adalah potensi desa. Di desa ada beberapa potensi yang menjadi keunggulannya. Yang pertama, kondisi tanah. Pernahkah kamu bertanya mengapa banyak penduduk desa memanfaatkan lahan sebagai lahan pertanian? Salah satu faktor yang menyebabkannya adalah kondisi tanahnya yang subur. Lahan pertanian yang terdapat pada tepian sungai yang dipengaruhi oleh luapan sungai yang membawa material baru yang diendapkan berupa unsur hara. Selain itu, ada juga tanah subur yang dipengaruhi oleh aktivitas vulkanisme.
Kondisi tanah yang subur bisa mempengaruhi produktivitas hasil pertanian yang melimpah, di mana tanah di Indonesia yang sesuai untuk lahan pertanian adalah tanah humus, tanah vulkanik, dan tanah aluvial. Potensi yang kedua yaitu keadaan cuaca. Cuaca di desa cenderung sangat sejuk dengan banyak pepohonan yang masih banyak ditemui. Pepohonan yang banyak mampu memproduksi oksigen dalam jumlah yang banyak dan dapat mengurangi karbon dioksida. Potensi yang ketiga yaitu kondisi air. Sumber air di desa masih melimpah dan dimanfaatkan oleh penduduk untuk irigasi sawah, kebutuhan rumah tangga, dan perikanan. Sumber air yang melimpah disebabkan karena kondisi alam yang masih terjaga. Potensi yang keempat yaitu keadaan lingkungan alam. Masyarakat desa memiliki kesadaran untuk memanfaatkan dan mengelola lingkungan secara lestari. Hal ini didasarkan apabila lingkungan rusak, maka kebutuhan pangan akan terganggu dan menjadi langka. Pernyataan ini juga mendasari ciri-ciri dari desa itu sendiri, yaitu mayoritas masyarakat desa sangat bergantung pada alam, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan. Potensi yang kelima yaitu lembaga sosial desa. Lembaga sosial desa tentunya memiliki peranan yang vital dalam kehidupan masyarakat desa, di mana lembaga sosial desa yang berperan penting bagi kehidupan yaitu meliputi lembaga pemerintahan, pendidikan, ekonomi, agama, dan keluarga. Potensi yang terakhir yaitu keamanan dan ketentraman. Tingkat keamanan di desa sangat tinggi, di mana masyarakat hidup rukun dan tingkat kriminalitas sangat rendah karena ikatan sosial di masyarakat desa masih tinggi. Selanjutnya adalah fungsi desa. Fungsi yang pertama yaitu desa sebagai hinterland. Maksudnya, desa sebagai pemasok kebutuhan bagi kota. Kebutuhan ini bisa meliputi hasil pertanian ataupun bahan baku industri. Yang kedua, desa merupakan sumber tenaga kasar bagi perkotaan. Hal ini bisa ditandai dengan banyak tenaga kerja kasar dari desa yang mencari pekerjaan di kota. Yang ketiga, desa merupakan mitra bagi pembangunan kota. Dalam pembangunan, baik itu di desa maupun di kota, tentunya merupakan hasil kerjasama antara kedua belah pihak tersebut. Fungsi yang keempat yaitu desa sebagai bentuk pemerintahan terkecil di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu tadi materi kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian mengerti dengan baik. Anak-anak, pesan Budita, jangan lupa untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan dari pemerintah, yaitu memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.